Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih kita lanjutkan pelajaran 2 hari yang lalu bahwa kedudukan seseorang, derajat seseorang di sisi Allah itu bergantung dari apa? Amalnya. Nah, sekarang kita akan bahas bahwa amal perbuatan manusia itu kemarin sudah kita jelaskan, yang batin. Sekarang yang bersifat dohir, yang bersifat physically, yang dapat dilihat oleh mata, itu ya. Amalan pertama terpenting setelah iman itu adalah, siapa yang tahu? Sholat, ya. Amalan terpenting setelah iman adalah sholat. Sholat itu bukan sekedar terpenting, ya, tetapi juga sebagai amalan utama yang pertama-tama akan dihisab di hari kiamat, karena dia merupakan rukun daripada Islam, karena dia merupakan tiang daripada agama. Jadi yang pertama akan dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamatis sholat. Ya, amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Idza soluhat syairu amalihi. Apabila amalnya bagus, maka akan baguslah amalan yang lainnya. Wa idza fasadat syairu amali. Tapi apabila sholatnya udah rusak, maka akan rusak seluruh amalnya. Jadi indikator pertama dari amalan seorang muslim, ya, dilihat sholatnya dulu, ya. Kalau sholatnya itu belum, sholatnya itu delemokan atau sholatnya itu bolong-bolong, itu ya, maka andai dia punya amal lain yang baik, maka sia-sia, ya kan? Karena di dalam Islam itu masuk surga bukan pilihan, ya. Maksudnya bukan pilihan gini. Kan ada 8 cara masuk surga, ya. Ada 8 cara masuk surga. Ada orang masuk surga lewat pintu sholat, gitu kan? Ada yang lewat pintu puasa, ya, lewat pintu yang lain, ya. Tetapi itu bukan pilihan lah, saya akan masuk surga aja lewat pintu puasa lah, ya. Nah, misalnya seperti itu, dia akhirnya tidak menjaga sholatnya, ya, nggak sholat, hanya puasa saja. Bisa nggak seperti itu? Ya, bisa nggak, Kram? Nggak bisa, ya kan? Ya bisa. Karena walaupun ada orang nanti diseru dari pintu zakat, akan diseru dari pintu sholat, akan diseru dari pintu
puasa gitu ya, tapi dia tidak menunaikan rukun-rukun dalam Islam ya, nggak bisa. Itu namanya orang itu memahami hadis sendiri ya, seenaknya sendiri. Wah, saya akan masuk surga lewat pintu zakat ya, karena saya misalnya seorang kaya gitu ya, gampang tak lebih dari zakat, lebih dari 2,5% aku tak kasih, misalnya dari harta saya 10%, terus aku bebas nggak usah sholat gitu, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, ya kan? Nah, amal pertama yang akan dihisab dari kiamat yang merupakan tiang agama adalah sholat. Bahkan sholat inilah pembeda seseorang itu dikatakan muslim atau tidak. Itu ya, itu sholatnya dilihat. Oleh karena itu sholat ini amal yang pertama-tama harus kita jaga ya. Setelah iman kita menjaga sholat. Bagaimana menjaga sholat? Ya, tentu kita mulai menjaga sholat itu adalah dari mulai bersuci, ya kan? Jadi mulai dari syarat-syarat sahnya sholat kita jaga, kita pelajari dulu, ya, supaya nanti kita memenuhi, ya, dari sholat yang ditargetkan, ya. Bagaimana kemarin Umi menjelaskan toharohnya, ya. Mungkin sholatnya khusyuk gitu, tapi kencingnya berdiri, ditembakkan ke tembok, pada nyiprat taring katoknya gak sholat, priwe kira-kira? Dia merasa sholatnya khusyuk, padahal dia membawa najis. Sah gak sholatnya? Ya gak sah gitu ya. Jadi kita mulai melacak untuk kualitas sholat kita mulai dari syarat-syarat sahnya dulu ya. Dari bersucinya, dari berwudunya ya. Coba orang yang berwudunya itu tidak sah wudunya ya. Wah, dia misalnya kumur-kumur udah betul, dia menghirup air ke hidung betul dan sebagainya. Tapi pada saat mencuci kaki ya, mencuci kaki nggak rata sampai ke mata kaki, hanya kakinya hanya digini-ginikan tok gitu ya. Nah, itu sering banyak itu. Sampai pernah satu hari Nabi menegur orang suruh ulangi lagi sholatnya, suruh wudu lagi. Itu hal-hal penting ya. Setelah dari syaratnya kemudian cek rukun-rukunnya ya. Rukun-rukun sholat ini mulai daripada niatnya bagaimana ya, dalam hati itu supaya ada etikat niat sholat. Kita terkadang ya, walaupun niat memang dalam hati ya, niat dalam hati, tapi karena terlalu sibuk dari kita ya, bisa jadi mau sholat ya, begitu takbir tidak ada niat sholat pada waktu itu ya. Misalnya ya, kita sholat duhur tapi karena kondisinya mandan mendung ya, kemudian kita juga kesusu habis mainan, ingatnya asar, sholat duhur niatnya dalam hati adalah niat sholat asar, kira-kira gimana itu ya? Bisa gak terjadi seperti itu ya? Bisa ya. Jadi konsentrasi penuh, ini kita mau sholat apa, bagaimana ditata hatinya ya, supaya kita benar dalam niatnya ya. Kemudian juga niat karena Allah. Jangan sekali-kali sholat itu niatnya biar tidak dimarahi ibu, tidak dimarahi bapak. Nah, saya sholat supaya ayah suka gitu ya. Saya sholat supaya tidak dimarahi ibu. Boleh gak niat kayak gitu? Ya, Rom, boleh gak?
Orang yang niatnya salah, orang yang niatnya keliru, biasanya amal yang dilakukan akan kelihatan dari raut muka, dari perilaku gitu ya. Biasanya kalau tidak niat karena Allah, ya, kalau tidak dilihat orang, kalau tidak ada ayah, tidak ada ibu yang melihat, biasanya rasanya males. Ya. Seandainya nggak ada orang tua yang melihat, nggak sholat. Tapi ketika orang tua datang ke sini melihat, oh sergap wudu lebih dulu adzan. Ya. Karena apa? Niatnya bukan karena Allah, ya. Niatnya karena pengen dilihat manusia, ya. Ini kalau niatnya sampai seperti itu, sehingga kalau nggak ada orang yang melihat, itu nggak beramal, itu bahaya sekali. Bukan sekedar bahaya, tapi apa? Bahaya. Ya. Itu yang di dalam surat Al-Maun ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus, Kram? Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Loh, orang sholat kok celaka, gimana? Yang celaka yang seperti apa? Orang sholat yang celaka, sholat yang seperti apa? Yang bukannya karena Allah. Alladzina hum, ya, pertama an sholatihim sahun, ya. Dia sholat tapi lupa, ya, melupakan bahwa dia sholat, ya. Lupa itu macam-macam, ya, penyebabnya. Tapi kalau sampai lupanya dia sedang sholat tapi tidak merasa sedang sholat gitu ya, karena apa, pikirannya melayang kemana-mana ya, sedang sholat tapi tidak merasa lagi sholat ya, pikirannya mayang-mayang kemana-mana, akhirnya mungkin bacaannya juga lupa, tidak hanya sekedar bacaannya tapi dia gerakan-gerakannya mungkin sampai lupa karena tidak merasa atau lupa dirinya sedang sholat. Kemudian alladzina hum yuraun, yaitu orang yang sholatnya karena apa? Yuraun, karena ingin dilihat orang, dilihat manusia, ya. Ciri-cirinya gimana? Kalau orang sholatnya pengen dilihat manusia, ya, kalau nggak ada manusia yang melihat malas, ya. Katakanlah misalnya sholat yang tidak dilihat oleh manusia di saat manusia tidur, ya. Di zaman Nabi itu orang munafik sholat subuh itu malas gitu ya. Paling nggak kelihatan ikilah oleh Nabi, nggak berangkat, ya. Sholat malam ketika orang pada tidur malas, karena apa? Nggak terlihat orang lah, tidur. Sholat malam nggak ada yang lihat, percuma gitu ya. Akhirnya malas gitu. Tapi sholat siang hari yang banyak orang itu sholatnya dibagus-baguskan. Nah ini bahaya. Karena apa? Karena bukan sholat karena Allah, tapi karena dilihat orang. Naudzubillah min dzalik. Ini harus kita jaga ya, sholat berjamaah setiap waktu ya, dipanggil oleh Allah. Ini penting ya. Supaya kita takut kepada Allah, supaya amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita siapkan setoran pagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.